lumba-lumba, anak buruh tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Hidup perempuan Indonesia. Jalankan sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat. Di tangan kita, tergenggamlah maju merdeka. Kawan aksi, bagiku satu langkah pasti. Hidup tetap satu instruksi, tetap satu komando, sepakat? Dengarkan dulu. Rakyat Indonesia, hidup perempuan. Kami dibelok. Mohon maaf, Bapak yang terhormat. Kami punya materi, kami punya substansi dari aksi kami hari ini. Langsung saja, saya tidak banyak ini. Pertama saya ingin bertanya kepada Bapak Kabang Dapada, apakah anggaran untuk kampus kami masuk dalam RKPD? Cuman itu, tolong jawab dulu. Sebentar Pak Kabang. Cuman mau jawab. Masuk, oke. Cukup atas itu Pak Kabang. Kedua, saya ingin tanya kepada Ibu Kabang BPKD, apakah anggaran pembangunan kampus TIP masuk dalam RKUA, Bu? BPKD. Masuk atau tidak? Ada atau tidak? Dengan informasi belum masuk. Pastikan. Baik, kita dengar sama-sama kawan. Anggaran pembangunan kampus kita hari ini tidak ada di dalam RKUA. Nah, kita tergenggam para bangsa, marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Kawan perhatikan ya, sama-sama simak, sama-sama mendengarkan dan menyanggupi. Gimana? Prioritas hitung-hitungan keuangan yang ada di lapangan hari ini. Ini ada spesialis. Saya juga dalam briefing APD. Terus sampaikan. Terima kasih. Lalu beberapa APD. Jadi saya selaku ketua tim di APD, Pak, jadi ya, bertanggung jawab. Tapi daerah tidak boleh diam. Ini anak-anak yang ada di negeri ini harus sukses, harus hebat. Akhirnya pemerintah ambil andil. Ada daerah seperti yang Pak Sekda sampaikan tadi, harus mengukur gambar ini segala macam, kita lihat kontur tempat dan lain sebagainya. Nah, sampai hari ini sejauh pajak pemerintah ini, kami ingin janji pemerintah, kita akomodir sekian dananya, ini gedung yang kita gunakan. Kalau kami bisa tolong juga kami selaku mahasiswa dan alumni Pak, karena kita tahu kalau nunggu lagi
PU turun 30 sampai 40 M, artinya apa yang harus kami pertanyakan lagi? Masih bisa ditarik ulur seperti yang Pak sampaikan. Nah, kami mohon tarik setinggi-tingginya. Tapi apa kenapa tidak kalau kita berusaha satu persatu kita bangun. Nah, jadi yang penting lokal jadi itu. Ya, itu kalau teknis dengan administrasinya beda, Pak. KCP di 500, kalau tidak jadi Pak. Saya yang saya berdiri dengan kawan-kawan, perjuangan kita sama. Tapi hari ini menggaper, memperjuangkan apa yang sudah dianggarkan oleh kampus Sadarul Ulum. Oke? Berarti tentu ini kami tampung. Kalau memang mau duduk sama-sama di sini, kita duduk sama-sama di ruangan depan. Kalau pimpinan ataupun koordinator dan juga seluruh adik-adik yang ikut hari ini aksi Makasih, pimpinan. Ada banyak dana-dana hibah yang pembagiannya. Kami itu termasuk. DPR tidak setuju. Nah, tugas kami, dia ada batas sedikit, ini mungkin sampai Dewan Reses ke daerah masing-masing menginput usulan yang lebih prioritas itu. Kalau barang ini ada di dalam RKPD, walaupun tidak dihantarkan ke sini, ini masih bisa didapat. Kalau masuk, ini juga bisa informasikan dengan jadi sebagian kenal dengan saya. Nanti saya informasikan melalui DPRP dan DPA yang bakal jadi APBD. Lalu tahu saya kata SPY ini bukan distribusi lagi setelah masuk jadi itu lah. DPRD, para bapak-bapak DPRD. Dan di sini kita berdialog minta izin waktu sumber daya manusia ini termasuk dalam jejaring aspirasi yang dewan yang bisa membangun itu. Nah, dan hari ini menganggarkan itu pun dari dana hibah 296 itu angka terakhir di RKPD. Alhamdulillah tadi kita menerima aspirasi dari adik mahasiswa
intinya mereka tuh ingin membangun kampus mereka, membantu membangun lokal. Tapi alhamdulillah tadi sudah kita akomodir. Tapi tunggu di pembahasan PU, karena PU kan belum dibahas. Karena di RKPD-nya kan di PU. Itu PU bahas. Nanti kita tengok kalau tidak masuk, kenapa tidak masuk. Ya, kalau memang ada, ya masukkan sesuai dengan usulan mereka sudah dimasuk di RKPD. Nah, itu saya bilang kami tiap TPD akan berusaha semaksimal mungkin supaya itu kami giring. Ya, tinggalkan membahas sama DPR. Ya, kita tahu PU sampai hari ini kan belum dibahas, jadi kita belum tahu angkonya. Ya, itu sebenarnya bisa fluktuasi, kan bisa naik turun, kan bisa apa ya tarik ulur. Kan. Bila 500 bisa jadi ada perencanaan tinggal 400, ya kan? Ada perencanaan pengawasan. Nah, itu. Yang penting PU menghitung dulu berapa lokal yang bisa. Kalau memang dia lebih ya ditambahkan, kan gitu saja. Ada ya? Nah, itu setiap kita pernah bantu, semua kita bangun. Cuma ujung-ujungnya tergantung kemampuan daerah. Kita defisit 200 miliar, kalau tidak defisit mungkin terakomodir semua. Ya. Cuma mungkin ibah boleh sekali, tidak boleh terus-terus. Kan 2 tahun sekali. Ya, kalau bisa dapat tahunnya bilang aja tahun 2024 nanti bupati baru. Iya. Adik-adik Stai Muarif Kabupaten Serangun hari ini. Oh iya, Stai Darul Ulum saya klarifikasi datang hari ini ke gedung DPRD dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait dengan tempat belajar, di mana kampus Stai Darul Ulum ini menurut informasi dari adik-adik mahasiswa jumlah mahasiswanya sudah melebihi sehingga gedung yang ada tidak tertampung lagi. Bahkan mereka belajarnya ada yang di luar ruangan. Untuk itu mereka menyampaikan aspirasi ke sini untuk dimasukkan anggaran pembangunan Stai Darul Ulum. Nah, terkait dengan pembangunan ini tentu ada proses. Kita ada proses sekarang ada jabating ya dengan planning, di mana anggaran tersebut sudah terencana dan teranggarkan. Dan menurut adik-adik mahasiswa bahwa mereka sudah mengajukan proposal pada Pak Bupati Serangun waktu itu Pak Cendra, dan diteruskan ke pemerintah daerah Bapeda. Begitu sampai di Bapeda juga ikut memproses sampai ke teman-teman kumpul semuanya dulu. Pembahasan di tingkat APD dan sudah dimasukkan ke RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Namun ini yang sangat kita sayangkan, baru sebatas RKPD, mungkin dengan keterbatasan anggaran, maka usulan dari kampus Stai Darul Ulum tidak dimasukkan ke dalam RUA dan PPS tahun 2023. Nah, untuk itu kami tadi ingin memastikan, pertama tim anggaran legislatif ingin memastikan barang ini ada nggak di dalam RKPD. Kalau seandainya ada dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023, maka insya Allah ini akan kita perjuangkan bersama Badan Anggaran DPRD dengan kawan-kawan TAPD untuk memasukkan ulang yang ada di dalam RKPD, kita tarik, kita masukkan kembali di dalam RUA PPS tahun 2023. Ini mungkin yang bisa kita lakukan pada hari ini. Aksi hari ini apa nih? Apanya yang kita tuntut? Poin pertama yang paling kami tuntut itu masalah kondisi gedung kampus. Waktu itu kami pernah masukkan proposal anggaran, dan di SCC zaman itu Bupati Cendra nominalnya 500 waktu itu. Nah, hari ini ada semacam kekecewaan mahasiswa tentang kebijakan-kebijakan, salah satunya di situ tim TAPD proses penganggarannya, tahapan proses penganggarannya. Di Bapeda itu anggaran yang seharusnya 500 juta itu melalui kajian segala macam kok telah dikerucutkan nominalnya menjadi 296 salah ini terakhir informasinya. Nah, ketika nominal itu berubah dari harapan kami kampus, karena kami bicara lokal sini, kami cuma punya 12 lokal hari ini, kami butuh tambahan 4 lokal. Kalau hitung-hitungan 296 juta itu rasanya akan rumit membangun 4 lokal.
pembangunan itu paling bisa tercover 2 lokal saja. 296 juta itu paling mampu untuk 2 lokal. Nah, tahapan itu yang kami anggap sebagai perlakuan yang tidak selektif lah, yang tidak objektif lah dalam proses penganggaran. Artinya kami hari ini berspekulasi, kami berpersepsi, kami beranggapan pendidikan di Kabupaten Solongin ini jadi prioritas. Karena di situ jelas tugas pemerintah ini ya mengembangkan, salah satunya mengembangkan SDM. Itu ada di resis melalui resis DPR, melalui Musrenbang. Yang kami kesalkan, Musrenbang ini tidak menampung bagian-bagian pengembangan SDM. Kalau bicara kontribusi terhadap kampus, terhadap pemerintah daerah ini, rasanya kami juga ikut terlibat membangun pemerintahan ini. Salah satunya berapa banyak alumni kami yang dikirim menjadi tenaga pengajar honorer yang bekerja di pemerintahan. Jadi kalau tidak diakomodirnya, apa nih kalau lakukan ke depan? Kalau tidak diakomodir, jelas mahasiswa terus memperjuangkan ini, terus membongkar bahwa bahwasanya ini memang perlakuan yang keliru. Prioritas pendidikan ini kami harus kejar sampai selesai. Kami harus bongkar, kami harus cari dalangnya di mana kendalanya, kami harus kejar itu. Jadi kami mahasiswa sepakat bulat bahwa misalnya anggaran ini sampai selesai. Kampus Sarolangun ini harus dibangun dalam APBD tahun 2023. Berarti fokus untuk apa nih tadi anggaran kampus? Fokus, tidak ada motif-motif lain, kita fokus untuk mensukseskan pembangunan kampus. Kalau dari jalan kegiatan tadi mengenai tanggapan dari Pemda maupun dari DPR belum secara sebelum klub lah rasanya itu. Dia masih terkesan menghindar, menutupi tak apa persoalannya. Tak mungkin dia hanya membuat kami meredam kami saja, cuman di sana nyatanya belum tahu lah. Yang jelas itu belum fix. Kami dari hasil tanggapan respon dari Pemkab tadi belum puas.